Baik, salam Bapak Ibu yang sekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah memelihara kita sepanjang hari-hari kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, dan kita mengawalinya dengan memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, "Memasuki gerbangnya." Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari-hari kami dan waktu-waktu kami, Tuhan. Kami bersyukur ada waktu yang baik bagi kami untuk datang menyembah Engkau dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami sujud di kaki-Mu dan memberikan kekuatan bagi kami untuk memuliakan nama Engkau. Dalam waktu ini ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Damai dan
merenungkan firman Tuhan dan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, Bapa Surgawi ajarku. Kita memohon agar Tuhan sendiri yang mengajar kita dalam menjalani kehidupan kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berharap kepadamu, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar firman Tuhan, biarlah hati kami tunduk kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya membaca untuk kita. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari
kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah kemenangan melawan bangsa Amalek, atau kemenangan orang Israel melawan bangsa Amalek. Kalau kita baca kisah di dalam ayat 1-7, di Masa dan di Meriba, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka berangkat dari Gunung Sin dan beristirahat di setiap tempat yang telah ditentukan oleh Allah, dan tiba di Rafidim, yang dikatakan Rafidim, dan mereka harus beristirahat atau singgah di situ. Dan yang menjadi masalahnya adalah ternyata di situ tidak ada air, sehingga bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa. Mereka berkata bahkan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Dan juga mereka katakan di dalam ayat 3, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh anak kami, anak-anak kami dan ternak kami. Nah, sehingga di dalam ayat 4, lalu Tuhan menyampaikannya kepada Musa, lalu Musa berseru kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan dengan bangsa ini? Sebab sebentar lagi mereka akan melempari aku. Saudara, akhirnya di dalam ayat yang ke-6, Allah menyuruh Musa mendahului mereka, maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua. Saudara, Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib, dengan mengeluarkan air dari gunung yang ada di Horeb. Nah, puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah selanjutnya di dalam ayat 8-16, Israel sedang menghadapi perang melawan orang Amalek di Rafidim. Ini merupakan satu peperangan yang sangat luar biasa, sehingga ada masalah yang terjadi di dalam bagian ini. Nah, kalau kita perhatikan, kemenangan bagi bangsa Israel diraih di dalam dua hal. Dalam peperangan ini mereka menang, dan kita melihat mereka bisa menang karena ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama itu mereka bekerja sama. Di dalam ayat 9, 10, 12 dan selanjutnya, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat di tanganku. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bagian ini ada kerjasama baik Yosua, Musa, Harun, dan juga Hur. Mereka menopang tangan Musa, sehingga kalau Musa capek, mereka menopang. Karena sebelumnya Musa mengangkat tangannya dan bangsa Israel menang. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka kemenangan berpihak di bangsa Amalek. Nah, untuk supaya mereka tetap menang, mereka mengambil satu cara dengan bekerja sama, yaitu Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga sampai matahari terbenam ternyata mereka menang. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bekerja sama dalam segala hal. Yosua yang memimpin bangsa itu untuk berperang, dan Yosua, Harun dan Hur menopang dari atas bukit.
Ini menunjukkan mereka bekerja sama dan hasilnya mereka menang. Dan kedua, mereka meraih kemenangan, yaitu mereka menunjukkan bahwa mereka tergantung kepada Allah, atau ketergantungan atau iman mereka kepada Allah di dalam ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus memberikan pemahaman bagi kita bahwa Musa mengangkat tangannya. Dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan menunjukkan ketergantungan atau iman kepada Tuhan. Kekuatan dan kemenangan Israel tidak terletak, kekuatan dan kemenangan Israel terletak dalam ketergantungan mereka kepada Allah, yaitu Musa mengangkat tangannya mendekat kepada Allah. Itu, dan kedua yaitu mereka tetap berdoa. Dalam hal ini, dalam segala hal, Musa tetap mengandalkan Tuhan lewat doa dan ketaatannya kepada perintah Allah. Nah, untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan ini, Musa dan umat Israel melakukan hal-hal yang demikian. Musa berdoa dengan membawa tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan, karena ia tahu hanya Tuhanlah yang dapat memberi kemenangan. Dalam berdoa, Musa tidak sendirian, melainkan mendapat dukungan dari Harun dan Hur. Ketika Musa letih, mereka menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan selama atau dalam peperangan itu. Dengan keperkasaan tangan Allah, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, yang memakai ketaatan umatnya, mereka meraih kemenangan yang gemilang. Akhirnya segala kemuliaan kepada Tuhan, dan Musa mencatatnya sebagai memori atau karya Allah di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, bahwa Tuhan menolong mereka dengan kekuatan dari Allah, dan dia menuliskannya, mendirikan sebuah tanda mengatakan bahwa Tuhan menolong mereka, yang dikatakan Tuhan adalah panji-panji mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari kisah hal ini maknanya bagi kita adalah banyak hal yang kita bisa pelajari pada bagian ini. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kisah ini. Yang terutama atau singkatnya adalah bahwa hidup kita ini ada dalam tuntunan Tuhan. Hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Allah yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, adalah Allah yang sama, yang memelihara kita pada saat ini, yang menopang kita pada saat ini, yang mengangkat kita pada saat ini, bahkan yang telah memberkati kita. Yang kedua adalah bahwa adanya kerjasama yang baik antara mereka, para pemimpin bangsa Israel. Nah, ini juga yang memberikan kisah ini memberikan makna bagi kita bahwa kita tetap melayani Tuhan, bekerja sama, saling menopang kita untuk melayani Tuhan, baik di dalam pemerintahan, di dalam keluarga kita, bahkan pribadi kita, dalam kita bergereja atau berjemaat. Kita perlu bekerja sama dalam segala hal, bekerja sama melayani Tuhan dalam bagian kita masing-masing atau talenta yang Tuhan telah berikan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Bekerja sama dalam membangun kehidupan kita secara fisik, dalam demikian juga secara rohani. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua yang kita kerjakan atau semua kita kerjakan akan terasa ringan jika kita bekerja sama. Beban akan terasa ringan bila ditanggung atau kita angkat bersama. Inilah yang menjadi berkat maknanya bagi kita, bahwa segala sesuatu akan terasa berat jika kita memikulnya sendiri. Segala sesuatu, masalah hidup kita, beban kita akan terasa berat
jikalau kita menanggungnya sendiri. Sebab itu, mari kita saling mendukung dalam doa, mendukung dalam segala hal, bukan saling menuding, bukan saling menyalahkan, bukan saling mempertaruhkan atau menyalahkan, atau juga bukan hal-hal yang negatif. Tetapi mari kita saling membangun, saling bekerja sama untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dalam semuanya itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa kita sampaikan kepada Allah. Apa yang menjadi beban pergumulan kita, mari kita sampaikan kepada Allah. Dan bagian ini menunjukkan bahwa ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Kita mempercayai Tuhan saja ketika menghadapi situasi apapun dalam kehidupan bagi kita. Nah, ini adalah memberikan juga kepada kita bahwa ketekunan adalah kunci untuk mendapatkan kemenangan. Karena untuk mendapatkan kemenangan terletak bagaimana kita terus-menerus mengharapkan Allah di dalam kehidupan kita, terus-menerus menghampiri Allah, terus-menerus bergantung kepada Allah, bekerja sama di dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seharusnya kita saling bekerja sama, saling menolong, saling menopang satu sama yang lain ketika kita sedang menghadapi satu peristiwa atau masalah dalam kehidupan kita. Dan juga untuk saling ketergantungan atau saling bergantung, mempercayakan, mengharapkan sepenuhnya kepada Allah dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Sebagai ayat terakhir, saya membaca di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini Rasul Paulus menasihati orang-orang di Efesus bahwa tunjukkanlah kasih-Mu itu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasih-Mu itu dalam hal saling menopang satu sama yang lain. Dan yang kedua, kepada orang-orang di Tesalonika adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita sepenuhnya berharap pada Allah. Mendoakan keluarga kita, mendoakan pergumulan kita, mendoakan bangsa dan negara kita, dan mendoakan segala hal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kemenangan yang kami alami dalam kehidupan ini adalah ketika kami saling membantu sama yang lain, saling menopang dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ketergantungan kami kepadamu lewat doa, pengharapan-pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kami kepadamu karena Engkau menolong kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu, selalu berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayan pekerjaan Tuhan, menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 82, berjalan serta menghalus. Dalam
kita akan mendoakan bahan doa yang sudah disampaikan di dalam kelompok doanya masing-masing. Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, baik gereja kita, bahkan keluarga dan pribadi kita masing-masing. Kita juga ingat saudara-saudara kita yang sakit secara khusus dan juga yang sedang mengalami duka cita. Kita akan berdoa, nanti sediaan Pak Aprianto mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, karena Engkau telah menolong dan menyertai kami sepanjang hari-hari kami, memberkati kami dalam memelihara dan kehidupan bagi kami ya Tuhan. Pada malam ini kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup ini tangan-Mu. Kami berdoa untuk bahan doa yang telah disampaikan oleh setiap kelompok doa dimanapun beribadah ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat dan kehidupan mereka, memberkati mereka dan keluarga, pribadi, anak-anak, usaha dan pekerjaan ya Tuhan. Engkau menolong dan beri hikmat dan kekuatan, beri kesehatan dan kemampuan mereka. Kami bersyukur bersama dengan mereka ya Tuhan, karena kasih setia yang Tuhan telah berikan pada mereka, mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu juga, dan memuji Tuhan dan telah berdoa. Kiranya Engkau memberkati dan dengar seruan kami Tuhan, jawab tepat pada waktunya. Kami tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau berikan pemulihan bagi mereka ya Tuhan, baik yang baru keluar dari rumah sakit, bahkan yang sakit, bahkan yang berangkat berobat dimanapun mereka berada, yang ada di rumah sakit, di rumah berbaring, dan orang-orang tua yang ada yang nyatakan positif juga dalam virus corona itu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah pemulihan, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan pada mereka, dan melalui semuanya Tuhan kami tetap kuat teguh dalam iman penyerahan padamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang bekerja, baik yang mulai tugas yang baru dalam pekerjaan, Engkau memberkati ya Tuhan. Begitu juga yang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan ya Tuhan. Anak-anak yang berpendidikan, pendidikan secara umum, bukan apapun teologi dan perlu ya Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Kegiatan-kegiatan mereka ikuti untuk sukses dalam pendidikan ya Tuhan, dan cita-cita mereka dapat tercapai. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan pertolongan-Mu. Persembahan yang telah kami berikan, Engkau memberkati, baiklah mendatangkan bau yang harum di hadapan Tuhan, berkati jemaat yang sedang memberi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami tutup persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan salam.